video ini, kami akan memperkenalkan identitas diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faustina Deputali, biasa dipanggil Kim. Dan saya, Marieta Estefaniasme, biasa dipanggil Stevin. Kami dari kelas 10 Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah kami. Pertanyaan pertama, jelaskan 5 langkah metode sejarah. Jawabannya, 5 langkah metode sejarah terdiri dari 1. Pemilihan topik. Pada langkah ini, seseorang menentukan peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam ilmu sejarah, hendaknya topik yang akan diteliti bersifat unik, bernilai kesatuan, orisinal, dan praktis. 2. Heuristik. Pada langkah ini terjadi proses pengumpulan data dari berbagai sumber sejarah. Yang ketiga, kritik dan verifikasi, yaitu proses pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah. Yang keempat, interpretasi, yaitu proses menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber yang telah diverifikasi. Yang kelima, historiografi, yaitu proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah. Pertanyaan nomor 2, jelaskan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak. Sumber tertulis adalah sumber yang berbentuk tulisan yang memuat informasi sejarah, diantaranya prasasti, naskah, buku, arsip, dan moras. Kedua, sumber lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber ini dibagi menjadi 2, yaitu sejarah lisan, yang dimana keterangan langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah, dan tradisi lisan, yang bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat berupa tradisi atau legenda. Yang ketiga, sumber benda. Sumber ini berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya alat penunjang kegiatan manusia, foto, dan bangunan bersejarah. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan sumber primer dan sumber sekunder. Perbedaan keduanya dapat terlihat dari cara kerja atau definisi utamanya. Pada sumber primer, data utamanya didapat langsung dari subjek, objek penelitian, atau dibuat oleh orang yang menyaksikan atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Pertanyaan keempat, jelaskan perkembangan historiografi di Indonesia beserta ciri-cirinya. Jawabannya, historiografi di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Awalnya yaitu historiografi tradisional terkait ekspresi budaya dan keprihatinan sosial masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Istana sentris karena berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. 2. Feodal aristokratis karena berfokus pada kehidupan kaum bangsawan. Feodal bukan kehidupan rakyat jelata. Ketiga, subjektivitas tinggi karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas pemerintahan sang raja. Yang keempat, tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja. Yang kelima, banyak anakronisme dalam penyusunannya. Yang keenam, penulisannya tidak disusun secara ilmiah dan di atasnya banyak bercampur aduk. Yang kedua, ada historiografi kolonial, yaitu karya sejarah dengan ciri khas tersendiri di mana ditulis dengan ciri khas Eropa sentris. Setelah historiografi kolonial, muncullah historiografi nasional yang dikemukakan oleh Sartono Kartonujo dengan ciri-cirinya di mana rakyat Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau pemeran utama. Ditulis berdasarkan pengalaman bangsa penjajah. Historiografi nasional ini juga dikenal dengan historiografi Indonesia yang kemudian semakin diramaikan oleh penulis sejarah. Perkembangan ini terus berlanjut hingga historiografi modern dengan ciri khas menampilkan peranan rakyat, tidak hanya tokoh-tokoh besar saja, dan bersifat Indonesia sentris. Pertanyaan kelima,
Jelaskan dua model penulisan dalam historiografi. Jawabannya, dua model penulisan dalam historiografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, model deskriptif naratif. Penulisan sejarah hanya berisi narasi kronologis. Model ini hanya bersifat informatif. Yang kedua, model deskriptif argumentatif. Narasi peristiwa memiliki bobot tambah, yaitu analisis peristiwa yang berfokus pada hubungan sebab akibat suatu peristiwa masa lalu.